Apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan salasu darajatin. 3 hal yang kita lakukan akan mengangkat derajat kita, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kenapa? Tujuan kita seorang mukmin bahwa kehidupan ini adalah sebuah perantara, sebuah jalan. Jalan menuju kampung akhirat, jalan menuju kehidupan yang kekal selama-lamanya. Makanya model orang ketika menuju perjalanan tersebut macam-macam. Contoh, kita mau ke Jawa, mau ke Sumatera, ini kan macam-macam. Ada yang naik motor, ada nggak Pak kalau mudik ke Jawa? Ada. Ya, emang modalnya dikit, kan gitu. Ada yang nyewa travel, bener nggak? Ini duitnya ada dikit nih. Ada yang mungkin naik pesawat, begitu naik plus 1 jam udah sampai, ada nggak? Ada. Duitnya rada banyak kan? Jadi menuju kemudian kenyamanan kita dalam perjalanan itu tergantung kita. Ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa perjalanan itu semua mengarah bermuara kepada alam kubur. Alam kubur sebagai pembuka bahwa kehidupan kita kekal adalah di alam akhirat. Maka perjalanan inilah gimana kita mengolahnya. Dengan apa? Dengan rasa syukur itu kemudian mudah-mudahan Allah tambah karunia rezeki untuk kita. Kebanyakan orang mah lupa. Dikasih rezeki senang, tapi rasa syukurnya kadang-kadang nggak ada. Begitu kemudian dikurangi karunia nikmatnya, banyak ngeluh. Kita makan begitu, Pak. Enggak? Ya. Makanya mau banyak mau dikit, ya namanya karunia rezeki itu mah harus senantiasa harus kita lakukan untuk bersyukur. Ya. Kenapa? Karena rasa syukur itulah yang membuat hati kita tenang, hati kita tentram. Nggak usah ngelihat orang, padongkol kita. Dia mengojek dapat dulu, ya gua mah dari tadi nggak dapat. Dia mau buka toko, buka warung rame terus, ya gua begini terus. Nah akhirnya begitu timbul, Pak. Ya, kenapa? Insya Allah semua karunia rezeki masing-masing udah ada takaran ukuran batas masing-masing. Allah Maha tahu kondisi kita, ya. Maka apa yang menyebabkan kemudian derajat kita diangkat di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat? Yang pertama disampaikan oleh baginda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan bahwa fa ifsya'us salam ay idharu salam bainan nasi bi anta sallam ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Yang pertama adalah ifsya'us salam, kita senantiasa menebarkan salam. Kenapa kok nebarin salam? Paling tidak ya, kita ketemu orang baik, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi ya. Mau kenal mau nggak kenal roman-romannya pakai peci itu udah kita ya assalamualaikum bang gitu pasti ya. Begitu orang mengucap kalimat salam assalamualaikum, mau nggak mau suka nggak suka orang tersebut yang ngedengar wajib hukumnya untuk menjawab salam yang diucapkan oleh orang lain, termasuk kita Pak. Biar kita lagi gondok hati kita, pikiran kita lagi semeraut, cemberut muka kita, orang lagi ngucap salam, bagian kita lagi kesel, ya tetap Pak wajib bagi kita untuk menjawab salam. Dan ternyata ketika kita mengucap salam itu diajarin untuk apa? Berarti diajarin untuk ramah kita, diajarin untuk negor orang, bahasanya begitu Pak. Kenapa? Karena kalau kita orangnya apa sih, kalau kita suka ngomong tuh masanya sih asam.
Kalau kita suka negor gitu kan, suka nyapa apa sih namanya sih? Hah? Grecek ya. Kalau kita grecek ya, baca orang sini kan grecek ya. Kalau kita grecek, Pak, artinya mulut ini mau negur orang itu, pasti dimanapun dia akan berada akan selamat, benar nggak? Ditegur, bang mau kemana? Kan begitu. Tapi kalau kita muka asem, mulut nggak mau ngomong, nggak mau negor orang, kira-kira dengkel nggak tuh orang? Apalagi kita ke rumah orang, kita ke kampung orang, ya tampang kita udah kecut asem gitu kan, pasti orang juga akan apa? Akan sebel sama kita. Makanya kita diperintahkan kalau pengen selamat, derajat kita pengen baik, derajat kita pengen diangkat di sisi Allah, biar diantara manusia akhirnya apa? Menghormati. Jadi kita begini Pak, jangan berpikir bahwa kita itu pengen dihormati mulu, tetapi apa? Bagaimana kita memulai untuk biasakan menghormati orang lain. Biarin dia mau seneng, mau hormat, mau kagak, yang penting kita berupaya untuk menghargai, menghormati orang. Cuman berat Pak, benar gak? Maka ada peribahasa yang gini Pak, ada istilah yang seakan-akan benar tapi nyesatin sebetulnya. Apa itu? Nih gini nih Pak, kamu harus berada di mana kamu dihargai oleh orang. Kan ada begitu Pak? Ya. Padahal ya, yang harus kita cari adalah kebalikannya, justru kamu harus berada di antara orang yang membutuhkan kamu tuh. Kenapa? Karena kan jadi kita orang bermanfaat. Dia itu mau menghargai atau tidak hasil kerja jerih upaya kita, itu nomor sekian. Yang penting kita hadir di situ memberikan kemanfaatan, betul nggak Pak? Daripada kita hadir di situ pengen dihormati doang tapi nggak bermanfaat, buat apa? Bener nggak kira-kira? Kan ada tuh orang begitu nyampe pengen datang pengen dihormatin mulu gitu ya. Laganya kan begitu. Ada musola lagi renovasi ini kan, pengen datang boro-boro megang pacul atau apa, ini mau datang culak cangkeng gitu kan, tulak pinggangnya. Enggak apa, pengen dihargai, pengen hormati, pengen disapa oleh orang di situ. Kalau ngelihat datang orang begitu nggak ngomong nggak apa, ambil adukan, timpa pakai adukan. Ya, boro-boro mau bantu kan begitu ya. Jadi justru kita harus berada di antara orang yang membutuhkan kita. Kenapa? Ketika kita dibutuhkan berarti kita memberikan kemanfaatan, dan insya Allah orang akan melihat justru dengan itu akan memberikan rasa hormat kepada kita. Jangan kita pengen dihormati mulu, jangan pengen dihargai. Anda harus berada di tempat dihargai lah. Siapa yang mau menghargai kita kalau nggak tahu potensi kita? Kalau nggak tahu keadaan kita, kan nggak ngerti. Tetapi begitu kita nggak kenal sama orang, tahu-tahu kita bantu, tahu-tahu kita, pasti dengan sendirinya orang akan menghormati kita. Kecuali kita presiden yang dikenal oleh banyak orang, kan di mana kita berdiri, ya pasti dihargai, bahasanya begitu. Kalau kita bukan siapa-siapa, lah siapa mau dihormati gitu kan? Ya. Biasakan yang pertama adalah ifsya'us salam, kita menebarkan salam. Makanya Rasulullah sampaikan sederhananya begini Pak, ya silu atau ya sambunglah silur rahimah, sambunglah tali silaturahim walau bisalami, meskipun dengan salam. Kadang-kadang begini Pak, kita ngobrol sama teman, kan nanya si Anu, si Fulan masih ada nggak? Oh masih, sekarang dia mau udah sehat, udah sukses. Tolong dong kalau ketemu salamin. Suka gitu nggak Pak? Nah itu kenapa? Itu bagian dari menyambung tali silaturahmi Pak. Jadi ada ketentuannya, ada dasarnya. Bukan sembarang-sembarang cuman kita ngomong tolong dong sampaikan salam, nggak begitu. Tetapi sudah menjadi ketentuan, menjadi peraturan dan perintah baginda Nabi, sambung tali silaturahim walaupun dengan salam. Gitu Pak ya. Satu, inilah yang akan mengangkat derajat kita di mana? Di sisi manusia dan mudah-mudahan juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita punya sifat ramah tadi tuh.
ya gara-gara salam. Jadi ramah, kita negur orang dengan sendirinya Pak mau menghargai kita jangan lewat aja ya kayak gedebong lewat ya, nggak ngomong nggak apa, kan orang juga lagi sebel jadinya ya. Satu. Yang kedua adalah wa it'amut ta'am. Yang kedua adalah ngasih makan ya. Lidhaifi wal ja'i, ngasih makan buat siapa? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ngasih makan itu lidhaifi buat para tamu, wal ja'i dan orang yang kelaparan. Kalau sekarang dibuka donasi untuk kegiatan sumbangan yang ada bencana di mana? Di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Kita punya duit, kita donasi Pak, sumbang ya. Walaupun kita nggak kesana, nggak nolong secara tenaga, kita punya duit ya sudah kita salurkan kemana? Ke lembaga yang memang jelas untuk disalurkan ke orang-orang yang terdampak dari bencana. Nggak punya duit bagaimana? Paling tidak kita ya mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran buat mereka. Mudah-mudahan itu menjadi penebus dosa yang telah mereka lakukan sehingga mereka dibebaskan dari dosa-dosa Allah Ta'ala. Ya, jadi it'amut ta'am, ngasih makan Pak. Tamu kalau datang ke rumah itu dimuliakan Pak. Walaupun kita nggak punya apa, usahakan deh ke warung beli kopi bangsa serenceng banyak kan ya. Pesenin kopi dah, bangsa sebungkus mah seduhin kopi. Nggak ada kopi, nggak ada teh, ya sudah keluarin paling tidak minimal air segelas, ya, air mineral di botol atau di gelas keluarin Pak. Kenapa? Bagian daripada ikramut dhuyuf itu ngasih makan itu bagian daripada memuliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kasihlah kita, muliakanlah kita setiap tamu yang datang ke rumah kita. Jangan begitu tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, boro-boro ditawarin masuk ya. Boro-boro ditawarin minum, yang ada mah ngobrol di depan rumah, diri gitu. Suruh masuk kagak, kasih minum kagak, disuruh duduk pun kagak ya. Jadi yang muliakanlah tamu ya, kasih makan. Maka pernah saya sampaikan ya bahwa orang ya ketika rumah itu didatangi seorang tamu, maka bersama tamu itu akan datang apa? 1000 keberkahan buat kita. Setiap tamu yang datang kemudian kita kasih makan, kita kasih hidangan, dimakan oleh tamu fi kulli luqmatin, setiap suapan itu hajatan wa umratan, pahalanya tuh luar biasa gedenya seperti orang pergi haji dan umrah. Tuh ya. Makanya besok kalau nggak ada tamu ya suruh mampir ke rumah, siapa kek? Kenapa? Karena pahalanya luar biasa Pak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dijuluki sebagai Khalilullah ya, kekasih Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim itu kalau makan, kalau masak itu nggak pernah sendiri Pak, ngundang dari berbagai macam orang. Paling tidak ketika masak itu beliau untuk makan 1000 orang tuh, bayangin Pak. Lagi tahu boro-boro Pak. Buat satu orang aja kadang-kadang diumpetin. Iya nggak? Lagi makan gorengan, lagi makan rebus ubi, rebus pisang, rebus singkong, ada tamu diumpetin Pak. biar jangan ketahuan gitu ya. Jadi muliakan tamu. Buat siapa? Buat tamu, ngasih makan, wal ja'i dan orang yang kelaparan. Makanya Pak, luar biasa pahalanya ketika kita puasa, apalagi di bulan Ramadan ya. Ngasih makan buka puasa orang itu luar biasa, sama seperti pahalanya orang yang puasa tersebut. Sebetulnya ketika kita ngasih makan orang yang lagi puasa itu pahalanya double, kita dapat pahala, kemudian ngasih makan buka puasa orang tersebut, maka pahalanya itu sama seperti dia yang lagi puasa. Jadi kita dapat pahala sendiri, pahala orang yang puasa yang kita kasih makan takjil tersebut. Tuh modalnya apa? Gorengan atau bakwan atu. Makanya kan banyak sekarang tuh ramai di jalan, begitu 5:30 kasih bakwan 1,
lontong satu sama aku satu. Tuh, itu pahalanya walaupun begitu doang nilainya nggak nyampe 10.000. Bakwan atu berapa? 1.500. Ya. Gitu ya. Grup asli itu begitu. Grup asli. Iya. Biasakan begitu. Enggak apa-apa, Pak. Lontong atu saya udah 3.000 sama air di gelas 4.000 dah tuh. 4.000 modalnya kecil tapi pahalanya luar biasa. Buat siapa? Buat kita tuh, ya. Jadi biasakan sebentar lagi Ramadan, 2-3 bulan ke depan lagi kita mau Ramadan. Kalau bisa kita setiap hari kasih makan, walaupun ya itu tadi apa yang kita punya, ya kita beli gorengan 10.000 taruh di musola, beli goreng lontong ya taruh di musola buat bantu mereka. Mungkin ada orang yang musafir lewat duduk, mereka bingung mau buka puasa dari apa, kita ngasih gorengan, ngasih bakwan, ngasih kurma dan lain sebagainya ya. Jadi kasih makan itu bisa apa? Memuliakan kita di dunia. Orang seneng, Pak. Oh, si anu mah tajir, dia suka sedekah ya. Jadi orang itu akan kagum, memuliakan dengan sendirinya orang tersebut. Dan di hadapan Allah Ta'ala orang itu akan mulia. Makanya itu hal yang bisa mengangkat derajat kita dibanding orang yang pelit, Pak. Dia kaya dia, mobil banyak punya, rumah juga cakep ya. Tetapi nggak pernah ngasih sama tetangganya, apakah akan dihargai? Enggak, Pak. No, orang pelit lewat pantat koneng lewat terus apalagi itu ya buntut gasiran lewat gitu ya. Jadi di mata manusia aja orang pelit menghina ya, apalagi di mata Allah. Nah, bagaimana biar kita mulia? Suka senang ngasih sama orang lain. Terakhir dah, ini udah jam 9 lewat ya. Atau lagi dah biar 3 aja. 3 adalah wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Yang ketiga adalah yang bisa mengangkat derajat manusia adalah as-salatu bil lail. Kita melaksanakan sholat di malam hari, wan nasu niyamun, sedangkan manusia lagi pada tidur. Berarti namanya sholat tahajud. Jelas, Pak, di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi. Jadi di antara sebagian malam itu kita bertahajudlah, sholat. Kenapa? Mudah-mudahan kata Allah Ta'ala orang yang rajin tahajud itu akan dibangunkan ya, akan dijadikan orang tersebut menjadi orang yang terpuji, orang yang mulia. Jadi kalau kita pengen diangkat derajatnya, bagaimana? Ya kita rajin sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Pak Ustadz, saya kerja pulangnya jam 8 malam, bagaimana proses tahajudnya? Gampang, Pak. Kita mah imannya apa ya? Ya orang biasalah ya. Maka ya kalau bisa Pak. Sekarang subuh jam berapa sih? Jam berapa? Jam 4 lewat, anggap lewat 10 menit ya. Jam 4 lewat 10 menit azan subuh. Bagaimana? Jam setengah 4 kita bangun. Ya, diupayakan, diusahakan, Pak. Begitu kita bangun, itu kalau bisa mandi. Mau hadas ya, mau kagak ya, bukan mandi kan. Kenapa saya katakan mandi? Mandinya itu basah, Pak. Rambutnya dibasahin nyampo aja kayak kita habis mandi hadas dah. Kenapa? Orang yang pengen sehat selalu, seger buger ya, mandi sebelum subuh. Bener, Pak. Cek coba kalau nggak percaya. Obat itu kan? Obat itu. Iya. Itu obatnya luar biasa, Pak. Jadi coba rutinin, nggak usah lama, Pak. Seminggu aja rasain, Pak. Badan itu pada sehat, pada seger, pada enak. Coba kalau nggak percaya. Makanya zaman dulu ketika bocah disunat itu, ya, bocah disunat itu kan belum ada suntik bius, pakai bengkong kan gitu ya. Zaman kita lah, zaman saya itu masih kecil itu masih inget banget. Itu obat biusnya apa, Pak? Cek, Pak. Sebelum disunat dimandiin dulu, bener nggak? Tuh, kan lagi kedinginan tuh. Nah itu sebetulnya kebal tuh. Jadi obat orang dulu tuh luar biasa. Ternyata betul, Pak, secara penelitian bahwa jadi sebagai bentuk untuk apa ya, ngejaga obat-obat kita biar kebal itu kedingin, yaitu dengan dimandiin. Makanya itu sebagai obat bius alami sebetulnya. Kalau karama kan mau sunat jam berapa, kayak jam tengah malam, kayak siang hari, kayak
disuntik dulu, suntik kebal ya. Jarang bocah nangis sekarang mah. Ya. Nangisnya entah setengah jam tak bisa sunat baru celeng nah. Obat virusnya udah hilang. Ya, baru kerasa. Ya. Jadi terapi sehat itu adalah salah satunya kita mandi sebelum subuh. Maka kita tidur nih terus ya. Ini sebagai informasi ya. Kita tidur pakai baju koko, pakai sarung atau pakai baju rapi lah. Kemudian kalau kita mau sholat subuh itu ganti bajunya, Pak. Jangan dipakai baju buat tidur dipakai buat sholat subuh, jangan. Kenapa jangan? Banyak hal di situ. Pertama, namanya orang tidur kan ngiler biasanya, kena iler, ya, ngompol kan nggak tahu namanya orang tidur. Makanya kalau kita mau sholat subuh, pakaian kita ganti. Ya, apa sih susahnya ganti pakaian? Kotor tinggal cuci. Karena kan nggak capek. Ada mesin cuci, malas juga mesin cuci, taruh aja di laundry itu. Yang penting duitnya tebel. Ya. Jadi ya kita ya kalau bisa bagaimana jam 4.10 adzan subuh, 3:30 kita udah bangun mandi, sebelum berangkat ya kita sholat tahajud dulu. Nggak usah banyak, Pak, 2 rakaat udah cukup bagi kita untuk dasar awal dulu. Maka Allah suka, Allah senang kepada orang yang istiqomah, dia terus menerus habis bangun sholat 2 rakaat tahajud, terus 2 rakaat tahajud, udah itu terus, insya Allah mudah-mudahan berkah. Sedikit tapi istiqomah daripada kita malam ini sholat 12 rakaat tambah witir 1 misalkan jadi 13 rakaat atau berapa banyak rakaat, besoknya nggak sholat tahajud, tahu sholat tahajud nanti tahun depan lagi. Nah, yang bagus, yang baik adalah sedikit tapi kita istiqomah, ya. Tuh. Jadi sebelum subuh terapi sehat kita adalah dengan mandi. Insya Allah, Pak, rematik hilang. Coba kalau nggak percaya. Makanya kita kalau habis maghrib itu nggak boleh mandi. Jam 10 nggak mandi kalau bisa. Kalau mau mandi di atas jam 12 ke sana, jam 1 dan jam seterusnya. Itu saat-saat yang tepat badan kita siap menerima untuk dibersihkan. Ya, kalau maghrib diusahakan sebetulnya jangan mandi. Kalau gerah banget itu lain cerita. Ya, tapi jangan rutin maksud saya ya. Tiap hari mandinya habis maghrib, habis isya. Kalau nggak rematik tuh cek aja. Kalau nggak asam urat tuh cek aja kalau nggak percaya. Ya. Maka untuk menghindari itu, maka diganti mandinya menjadi sebelum sholat subuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.